100,2 FM Radio GPD Situbondo. Haleluya. Apa kabar para pendengar setia dimanapun berada? Kembali lagi nih bersama saya Dimas dalam program siaran kesayangan kita. Apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir bersama dengan kita di studio pada pagi hari ini Bapak Andre. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Dimas. Sehat ya Pak? Puji Tuhan, Puji sangat Tuhan, haleluya. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Andre. Jadi mari kita sama-sama fokus, kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama terima setiap menu sarapan pada pagi hari ini untuk pertumbuhan iman kita. Kepada Bapak Andre saya persilahkan. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali pagi ini memberikan renungan singkat tentang sarapan rohani. Pagi ini saya rindu sekali untuk bicara sesuatu yang bagi saya ini merupakan satu ingatan ulang mungkin di masa-masa yang di tahun 2020. Saya akan beri tema yaitu judulnya wow dan ya begitulah. Wow. Ya. Saya akan buka dengan satu pembicaraan antara dua orang sahabat yang mungkin lama mereka tidak ketemu saudara, berhubung di tahun baru mungkin sama-sama pulang ke kampung. Mereka bertemu, mereka bercerita apa yang sudah mereka perbuat, apa yang mereka dapat, apa yang sudah dilakukan di tahun 2020. Bagaimana mereka memandang di tahun 2021. Sebut saja namanya satu bernama Joko, satu bernama Budi. Ketika Budi bertanya kepada Joko, bagaimana keadaanmu di tahun 2020? Joko menjawab, wow luar biasa. Tuhan itu sungguh-sungguh memimpin di dalam setiap kehidupannya dia. Memberkati, memberikan sukacita, damai sejahteranya. Meskipun ada banyak hal yang dia dapat tentang rintangan, tentang pencobaan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menyurutkan dari kehidupan saya untuk saya tidak menjadi sukacita. Terus si Joko bertanya kepada si Budi bertanya kepada si Joko, kalau melihat tahun 2021 bagaimana? Dia katakan, saya percaya tahun 2021 Tuhan tetap menyertai dia dan saya tetap mempunyai satu positive thinking, berpandangan positif. 2021 pasti Tuhan memberi kebaikan kepada saya. Kemudian Joko bertanya kepada Budi, bagaimana kalau kamu Bud? Budi menjawab, ya begitulah. Tahun 2020 merupakan tahun kekelaman bagi saya. Tahun 2020 ini adalah tahun begitu sulit dia menghadapi satu kehidupan. Kemudian ditanya lagi oleh Joko, kalau tahun 2021 kembali dia menjawab, ya begitulah. Mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Saudara, ini ada dua perspektif, ada dua hal, ada dua pandangan dari dua orang sahabat ini. Yang satu menceritakan begitu semangatnya, begitu sukacitanya, begitu optimisnya bahwa tahun 2021 itu adalah tahun kebangkitan, adalah tahun berkat, adalah tahun sukacita. Tetapi yang satu mengatakan tahun 2021 mungkin kehidupannya tetap seperti tahun 2020. Begitu suram, begitu susah, mungkin begitu terpuruknya. Saudara, bahkan ada satu ungkapan bijak yang ini perlu kita simak, yaitu
Orang yang tidak mempunyai semangat, pada hakikatnya bahwa kehidupannya dia berhenti sampai di sana. Mari kita sama-sama, baiknya kita sama-sama baca Amsal Sulaiman. Amsal Salomo pun pernah mencatat hal yang seperti ini, saudara. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya bacakan, ini adalah ayat emas kita banyak orang, ayat hafalan saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan bahas masalah yang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, pada masa Raja Sulaiman, Raja Salomo hidup, teknologi itu masih tidak sehebat sekarang, saudara. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo adalah memiliki hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Hari ini terbukti bahwa dengan hati yang gembira itu membangkitkan imun yang begitu luar biasa untuk melawan berbagai macam penyakit. Dikatakan hati yang gembira adalah obat, saudara. Padahal ini dinyatakan sekian ribu tahun yang lalu. Sampai hari ini baru terbukti dengan ilmu teknologi. Hati yang gembira itu bisa mengalahkan virus COVID-19. Bahkan mengalahkan virus-virus yang lain, saudara. Virus ketakutan, virus kekhawatiran, dan virus-virus lainnya, saudara. Tetapi kemudian poin yang berikutnya dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kita kalau berbicara tentang masalah tulang, saudara. Tulang itu bagi tubuh kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting sekali, saudara. Dengan tulang kita bisa berdiri. Tulang melindungi tengkorak kepala, otak kita, yaitu melalui tengkorak. Tengkorak kita ini kan dari tulang, saudara. Melindungi hati kita, jantung kita, dan lain sebagainya. Seluruh organ tubuh kita ini dilindungi dengan tulang. Tetapi dikatakan ketika tulang itu kering, saudara, maka tulang itu gampang sekali untuk menjadi patah. Kalau tulang itu sudah gampang patah, gampang rusak, tulang itu sudah tidak bisa melindungi bagian organ-organ tubuh vital kita. Demikian juga dengan semangat kita. Ketika semangat kita ini sudah patah, saudara. Dikatakan saat itu juga berakhirlah dari sesi-sesi kehidupan kita, saudara. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan berpikirnya kita menghadapi tahun 2021? Masihkah kita tetap pesimistis? Tetap kita masih di dalam keterburukan kita, tetap kita masih tidak punya pengharapan, saudara. Karena dengan semangat, dengan sukacita, itu dapat menanggung segala penderitaan kita, saudara. Baik, kita akan baca lagi di dalam Amsal, tetap di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, saudara. Saya bacakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, orang yang semangat itu adalah orang yang mempunyai spirit kehidupan yang tinggi. Mempunyai satu pengharapan yang luar biasa. Baik itu dia menghadapi keterpurukan, kelemahan, sakit, penyakit atau hal apapun. Tetapi dia mempunyai satu semangat, spirit yang luar biasa, saudara. Tetapi kalau semangat itu sudah patah, habislah dia kehidupannya, saudara. Saya akan ada satu hal yang tentunya ada satu cerita yang menarik yang menjadi satu inspirasi kepada saya, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi kepada kita semua. Yaitu ada satu peristiwa pada tahun 1970 pada satu pertandingan
All England, saudara, antara Rudy Hartono dan Stuart Johnson. Ini adalah satu pertandingan yang dramatis, yang terkenal sekali peristiwanya itu, saudara. Sehingga banyak sekali koran-koran itu mengatakan judulnya satu angka lagi, saudara. Di mana pertandingan itu pada set pertama, waktu itu pertandingan masih angka gamenya 15, saudara ya. Pada waktu itu Rudy Hartono pada set pertama dia kalah 15-4, saudara. Ini di semifinal All England, saudara. Set pertama kalah 15-4. Dan pada set yang kedua, Rudy Hartono kedudukannya tertinggal 14-0, saudara. Kalau kita memainkan secara logika, Rudy Hartono tidak punya harapan dia untuk menang. Tidak ada harapan dia untuk meraih game itu, saudara. Pada waktu itu Rudy Hartono bercerita bahwa kehidupan imannya dia kepada Tuhan itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia menghadapi hal ini, dia berdoa, Tuhan kasih saya satu angka saja, saudara. Kemudian pada saat Rudy Hartono lagi memegang serve-nya, saudara, dia memiliki satu angka yang pertama. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan kasih saya satu angka lagi Tuhan. Terus begitu saudara, terus begitu. Dia mempunyai satu pengharapan yang luar biasa. Sampai kedudukannya Rudy Hartono menang dengan 17-4, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, sesuatu yang kesannya mustahil, sesuatu yang kesannya sudah tidak punya harapan, tetapi itu berbalik meraih pada satu kemenangan, saudara. Kemudian pada set yang ketiga, saudara, dengan doa yang sama, Tuhan kasih saya satu poin saja. Dari setiap poin yang dia raih, akhirnya dia menang dengan angka 15-0 pada game yang ketiga, saudara. Begitu luar biasanya. Sampai ada satu istilah waktu itu musuh bebuyutan, saudara ya. Yaitu seorang legenda bulu tangkis Malaysia dan seorang legenda bulu tangkis Denmark, yaitu Pang Gunalan, dan satunya itu Stephen Pri. Dia mengatakan, kalau kita masih belum meraih angka 15, pada saat kita bermain dengan Rudy Hartono, kita masih belum menang, saudara. Sama yang terjadi dengan kehidupan kita. Dari peristiwa yang saya ceritakan tadi, selama kita masih bernafas, selama kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, pengharapan itu masih ada. Semangat yang perlu kita kobarkan, semangat untuk kita tetap berharap pada kemurahan Tuhan. Tahun 2020 mungkin bagi kita adalah tahun kekelaman, tetapi itu tidak menyurutkan rasa sukacita kita. Jangan itu melemahkan semangat kita untuk kita memiliki satu harapan di tahun 2021. Itu kita tetap berharap Tuhan itu tetap menyertai dengan kita, saudara. Sehingga kita tetap akan mengatakan tahun 2021, wow, Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan sudah menyiapkan satu langkah. Tuhan sudah menyiapkan satu masa depan. Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa makna yang sudah kita alami. Tetapi pada saatnya kita baru mengerti, kita baru faham, oh inilah maksud Tuhan. Jadi kita cuma bisa tetap semangat, bersyukur, bersukacita, kita tetap memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun pesimis, bukan tahun pesimis. Tahun 2021 adalah tahun optimis bagi kita. Bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita buang akan perkataan ya begitulah. Kita buang rasa pesimis kita. Kita buang rasa kekhawatiran kita. Tetapi kita mau raih sesuatu yang luar biasa, yaitu optimis dan pengharapan kita kepada Tuhan.
Sehingga kita mengatakan, wow, Tuhan itu luar biasa. Saudara yang di rumah katakan, wow, Tuhan luar biasa. Tahun 2021, tahun anugerah Tuhan kepada kita. Amin saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dimas, kiranya renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Amin, terima kasih Bapak Andre. Ya, jadi penting sekali ya untuk kita di tahun 2021 ini memiliki perspektif, memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam segala tahun. Terutama untuk tahun 2021 ini, mari sama-sama kita katakan, wow, luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak Andre sekali lagi. Dan sayangnya waktu kita sangat terbatas. Sampai sini sarapan pagi kita pada saat hari ini. Saya Dimas, sampai ketemu lagi dalam sarapan pagi berikutnya. Hanya di 100,2 FM Radio GPD Situbondo.